taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. Episode sebelumnya Boruto merasakan ada seseorang yang membangkitkan aura cakra Shiba Otsutsuki di suatu tempat. Bahkan Shiba yang ada di dalam jiwa Boruto pun mengkonfirmasi hal tersebut, bahwa itu adalah benar-benar cakra miliknya yang dipakai oleh seseorang. Ya, yang mungkin digunakan untuk keperluan politik dan dirinya. Dia adalah penemu jasad Shiba Otsutsuki di masa lalu. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut, kecuali Boruto. Amado pun mengatakan, "Boruto, dari raut wajahmu saja sepertinya kau tidak kaget. Apa mungkin kau sudah mengetahuinya?" Di sini Boruto pun menjawab, "Ya, aku sudah mengetahuinya saat aku datang ke desa Sunagakure untuk mencari partikel ultra. Pasti tahu dia kan," kata Boruto akhirnya. Amado menceritakan semuanya tentang asal-usul dia menemukan jasad Shiba Otsutsuki. Setelah dijelaskan semuanya, Shikamaru pun mengatakan, "Jadi di mana kau menyimpan semua bagian tubuh Shiba yang lainnya?" "Bagian pertama sudah aku simpan di tempat yang aman. Orang lain tidak bisa menemukannya. Bahkan Shinobi pun sekaligus. Bagian kedua aku simpan atau percayakan kepada temanku di Sunagakure." Bahkan Boruto pun mengatakan sisa bagian tubuh Shiba sudah dilenyapkan di sana agar tidak menjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan terakhir adalah bagian ketiga, di mana hanya temanku saja yang tahu. Jadi aku tidak bisa berkata apa-apa tentang bagian ketiga. Shikamaru pun mengatakan, "Amado, kau tinggal bertemu saja dengan temanmu dan kau meminta info tentang kebagian ketiga." Amado pun mengatakan, "Temanku adalah orang yang sangat jenius, tapi dia sudah lama meninggal. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, namun kita bisa mencoba untuk bertemu dengan anaknya, yaitu Shibari Yokohama. Dan ini sangat kebetulan sekali bahwa Boruto mengenalnya. Mungkin kalian sepertinya sudah ditakdirkan untuk bertemu lagi." Di sini Boruto pun berkata, "Amado, dengan informasi tersebut," Shikamaru mengatakan, "Boruto, alangkah baiknya kau menemui dan mencari bagian ketiga agar tidak jatuh di tangan yang salah." Sarada pun ikut mengatakan, "Jika kau ingin bertemu dengannya, aku akan bersedia menemanimu, Boruto." Bersama Mitsuki, Boruto pun mengatakan, "Baiklah, aku akan bertemu dengannya, tapi aku mempunyai permintaan kepadamu sebagai Hokage. Paman, aku akan ikut mendampingimu menghadiri rapat Hokage." Shikamaru pun sangat terkejut. Apa kau yakin, Boruto? Mereka bisa saja akan menyerangmu, Boruto." Boruto pun mengatakan, "Itulah rencanaku agar aku bisa meyakinkan mereka tentang musuh kita sebenarnya," kata Boruto. Shikamaru pun mengatakan, "Baiklah, nanti aku akan mencoba menjelaskannya. Jika keadaan menjadi lebih sulit," Boruto pun mengatakan, "Baiklah, semua sudah kuputuskan. Kutunggu kabar darimu tentang jadwal Hokage atau rapat Hage, Paman." Dan mereka pun keluar dari kantor Hokage. Kemudian kita ke tempat Gaara dan Darui berada. Darui pun mengatakan, "Bagaimana, Gaara? Kenapa sukaku bisa berada di dalam dirimu?" Gaara pun menjelaskan semuanya kepada Darui. Darui pun sangat kaget mendengar langsung dari Gaara dan berkata, "Jadi sebenarnya kau sudah tahu akan ada saatnya musuh kuat datang." Gaara pun mengatakan, "Tapi Darui, tolong jangan beritahu siapapun, karena aku akan menjelaskan secara lengkap saat rapat Hokage nanti. Ya, akan diadakan minggu depan di sini di Sunagakure." Darui pun menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku tidak sabar seperti apa respon Hokage yang lainnya. Aku akan kembali ke desaku hari ini." Kemudian datanglah Temari dan Kang Kuro mengatakan, "Gaara, kami sudah menyebarkan undangan rapat kelima Kage ke semua negara. Jadi kita akan mulai persiapan untuk rapat Kage minggu depan." Temari pun mengatakan, "Sebelum itu aku akan kembali ke desa Konoha." Gaara pun menjawab, "Baiklah, terima kasih atas bantuan kalian berdua." Lalu kita melihat di kastil Kaguya Otsutsuki, di mana Jura dan Ego Naruto menjalankan rencana mereka kepada Ego Shiba. Ego Shiba pun mengerti dan sepakat akan membantu mereka berdua serta mengatakan, "Tapi untuk mengikuti rencana kalian, aku membutuhkan wadah yang mempunyai sumber daya cakra yang besar. Karena kekuatanku yang sekarang takkan mampu untuk bertarung dalam jangka waktu yang lama, karena tubuh ini sangat rentan terhadap kekuatanku." Jura pun mengatakan, "Baiklah, nanti kita akan mencari wadah yang tepat untuk menyimpan kekuatan besarmu." Dari pembicaraan ini kita dapat
menginformasikan bahwa ego Shiba ingin mencari wadah yang tepat untuk menyimpan kekuatannya ini. Ini sangat masuk akal karena pada dasarnya dia adalah Otsutsuki, maka sangat pantas dia mencari wadah yang berbeda dengan Jura dan ego Naruto. Mereka pada dasarnya bukan Otsutsuki murni seperti Shiba, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua Shiba, yakni Shiba yang sudah tidak membutuhkan tubuh fisik karena sudah mencapai kedudukan yang jauh lebih tinggi, bahkan dia satu-satunya yang menjadi dewa Otsutsuki. Sedangkan ego Shiba adalah monster tiruan Shiba yang diciptakan oleh Jura dan masih membutuhkan wadah untuk menampung kekuatannya. Ini seperti Isiki di dalam tubuh Jigen, namun ketika Boruto bertemu dengan Shiba dalam misi menyerang markas Jura, Shiba mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut campur tangan, maka ini berarti Boruto akan melawan ego Shiba dengan kekuatannya sendiri dengan pertarungan yang mungkin terjadi di masa depan. Maka Boruto bisa saja menggunakan kekuatan karma dan joganya secara penuh untuk mengalahkan ego Shiba. Kemudian kita kembali ke tempat Boruto berada yang sedang di Konoha. Setelah kau bertemu para Kage minggu depan, Boruto pun menjawab, ini tergantung respon para Kage. Jika mereka tetap melawan mungkin akan berakhir dengan kekerasan, tapi aku berharap mereka bisa menahan emosinya. Saat melihatku dan datanglah Sarada Mitsuki dan Orochimaru, akhirnya kau datang juga, ucap Boruto. Sarada pun mengatakan, aku sudah menjelaskan semua misi kepada Mitsuki, jadi dia sudah paham dan bersedia ikut dengan kita ke desa Sunagakure untuk mendapatkan informasi bagian ketiga tubuh Shiba. Otsutsuki, akhirnya Boruto, Sarada, Mitsuki pergi ke desa Sunagakure untuk bertemu dengan Shibari Yokohama. Mereka akhirnya berkumpul menjadi tim 7 full penuh di fase ini, seperti ramalan saja karena mereka berkumpul dan sudah menjadi sangat kuat. Lalu kita pergi ke tempat kantor Hokage di mana Shikamaru pun mengatakan, jadi apa yang kau inginkan, katakan saja Eida. Eida pun menjawab, Daimon adikku ada di Sunagakure. Shikamaru pun sangat terkejut mendengarnya. Kenapa kau baru mengatakan kepadaku, Eida? Eida pun menjelaskan bahwa dia mengatakan itu karena aku akan menghadiri rapat kelima Kage. Jadi aku sarankan berhati-hatilah karena Daimon masih terpengaruhi oleh Jura. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukannya ketika rapat Hokage berlangsung.